Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Nugraha Faisal dari kelas Informatika 3C dengan nomor NPM 2401601121065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan saya tentang jam digital yang berada di Masjid Jami As-Sunnah Sumedang Utara. Kita langsung saja. Di sini yang pertama ada latar belakang. Nah, perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan jam digital di masjid sebagai media utama untuk menyampaikan informasi waktu sholat dan juga waktu ibadah. Di Masjid Jami As-Sunnah ini, keandalan jam digital itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan pelaksanaan ibadah. Namun, potensi masalah seperti keterlambatan pembaruan waktu atau misalkan ketidaksesuaian jadwal dapat terjadi akibat keterbatasan arsitektur teknologi. Oleh karena itu, audit arsitektur teknologi ini diperlukan untuk menilai kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan agar informasi ibadah dapat disajikan secara akurat dan juga konsisten. Terus yang selanjutnya di sini ada spesifikasi. Nah, untuk spesifikasi ini karena di Masjid Jami As-Sunnah ini pengurusnya tidak tahu spesifikasinya ya. Beliau ini hanya memberikan range harganya terus di sekitar 800 sampai 900 ribu dan jam ini jam custom gitu. Jadi saya mencari-cari referensi lain dengan harga yang sama dan juga jam custom tentunya. Akhirnya saya mendapatkan spesifikasi seperti ini. Di sini yang pertama ada unit pemrosesan pusat atau CPU menggunakan single core dan juga single thread. Ini sudah cukup untuk menjalankan proses utama secara looping karena jam digital itu terus-menerus melakukan hal yang sama. CPU ini memiliki kecepatan estimasinya itu sekitar 160 MHz, sangat memadai untuk penghitungan waktu sholat, pembaruan tampilan LED, dan juga pengaturan alarm azan. Yang selanjutnya di sini ada memori dan penyimpanan. Untuk memori utamanya di sini menggunakan SRAM internal sebesar 520 KB digunakan untuk data sementara seperti waktu, jadwal sholat, status tampilan LED, dan juga buffer input atau output. Terus ada juga penyimpanan sekundernya menggunakan flash memory internal kurang lebih 3 megapiksel 3 megabyte untuk firmware, jadwal sholat, pengaturan lokasi, waktu iqomah, dan juga konfigurasi sistem. Yang selanjutnya di sini ada input dan output. Yang pertama di sini ada perangkat input menggunakan remote control dan modul RTC atau real time clock untuk pengaturan waktu, jadwal sholat, waktu iqomah, dan juga konfigurasi sistem. Jadi inputnya itu kayak pakai remote, bentuknya itu kayak remote TV kayak gitu, tinggal di setting. Terus ada perangkat output. Di sini perangkat outputnya itu ada display LED untuk menampilkan waktunya. Terus ada speakernya untuk suara-suara kayak misalkan waktu-waktu iqomah kayak gitu, dan juga ada lampu indikator untuk menampilkan informasi waktu serta audio dan juga peringatan iqomah. Yang selanjutnya di sini ada analisis alur data. Yang pertama ada tahap input. Nah, data dimulai ketika modul real time clock-nya itu atau RTC membaca waktu aktual sebagai informasi fisik dan mengubahnya menjadi jam digital. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada tahap interupsi. Ada modul input outputnya itu mengirim sinyal interupsi kepada CPU untuk memberitahukan adanya data baru atau perbaruan atau perubahan sistem atau perubahan status lah kayak gitu. Nah, yang terakhir ada tahap penyimpanan dan juga output. Hasil pemrosesannya itu disimpan sementara di dalam RAM yang tadi, SRAM yang tadi sebagai data aktif untuk perbaruan sistem. Selanjutnya CPU mengirimkan instruksi ke perangkat output yaitu display LED kayak tadi ya yang tadi untuk menampilkan informasi waktu sholat dan waktu berjalan serta ke speaker untuk suara-suaranya. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang terakhir ada kesimpulan. Sistem jam digital di Masjid Jami As-Sunnah Sumedang Utara ini memiliki arsitektur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan fungsional, menggunakan microcontroller RISC 32 bit, memori yang cukup,
serta perangkat input dan output yang sederhana namun efektif. Alur data berjalan terstruktur dan real time dengan mekanisme interrupt yang responsif. Terus juga dari sisi kinerja, sistem stabil, andal, dan tidak menunjukkan gangguan signifikan sehingga dinilai efisien, optimal, serta layak digunakan dalam jangka panjang sebagai penyedia informasi waktu ibadah bagi jamaah. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.